Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gandhi Parmasista, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kompetisi bisnis kelas D. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Industri 5.0 dalam bisnis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Aziz dengan NPM 211000230. Saya Gilang Nurdiana dengan NPM 211000267. Saya Muhammad Farhan Maulana dengan NPM 295. Saya Yunun Aulia Haq dengan NPM 187. Saya Sri Patricia dengan NPM 253. Saya Satria Pirgan Pramudia dengan NPM 211000254. Saya Urban Siapa dengan NPM 2110089. Saya Laikul Azhari Putra dengan NPM 233. Saya Mahanda Purnivanasa dengan NPM 193. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Gilang dan Satria. Kepada Gilang dan Satria, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memaparkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari adanya revolusi industri, era industri 5.0. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat memudahkan segala kebutuhan primer maupun sekunder di masyarakat. Nah, pada saat ini, dunia kita berada pada era industri 5.0, di mana revolusi industri 5.0 adalah era baru dalam perkembangan industri yang ditandai dengan penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Nah, era ini ditandai dengan integrasi teknologi fisik, digital, dan biologis. Nah, dalam sistem produksi. Nah, evolusi industri 5.0 lebih menerbitkan pada integritas antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot dan teknologi keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang sangat yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dan adanya revolusi industri ini juga dapat mendorong kepada persaingan usaha. Teks selanjutnya dibahas oleh Satria. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong terciptanya revolusi industri 5.0. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah memungkinkan kita untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih dan inovatif. Teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Yang kedua ada perubahan demografi. Perubahan demografi seperti meningkatnya populasi dunia dan meningkatnya usia harapan hidup telah mendorong kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada tantangan global. Nah, tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi mendorong kita untuk mencari solusi baru yang dapat membantu kita untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Oh, ternyata lanjut oleh saya, mohon maaf. Beberapa karakteristik revolusi industri 5.0. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri 5.0 memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, teknologi robot, dan Internet of Things atau LOT. Yang kedua ada kualitas produk dan layanan yang meningkat. Dalam era ini, produk dan layanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada kerjasama antara manusia dan mesin. Revolusi industri 5.0
melibatkan kerjasama antara manusia dan mesin, sehingga pekerja dapat fokus pada tugas yang memerlukan kreatif dan kritis. Yang selanjutnya ada peluang bisnis baru. Revolusi Industri 5.0 menawarkan peluang bisnis baru seperti produksi yang menjadi-jadi, layanan yang berbasis teknologi, dan pendidikan serta layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia. Era ini memperkembangkan sumber daya manusia dengan mempersiapkan mereka untuk bekerja sama dengan mesin dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis dan masyarakat. Selanjutnya, perbandingan revolusi industri zaman sekarang dengan zaman dulu. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali dari abad ke-18 hingga abad 19, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Yang pertama kali terjadi di Inggris, kemudian revolusi industri menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya menyebar secara global. Dampak positif dari revolusi industri 1.0 adalah meningkatkan efisiensi produksi dan transportasi, mengurangi biaya, dan memfasilitasi ekspansi kolonial, mesin uap, mempercepat perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak negatifnya termasuk kondisi kerja yang buruk, dampak lingkungan yang negatif. Next. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20, terjadi revolusi teknologi yang mengubah paradigma industri. Penemuan tenaga listrik menjadi tonggak utama yang menggeser dominasi mesin uap dalam proses produksi. Meski demikian, tantangan utama dalam produksi adalah transportasi. Dampak positif dari revolusi industri 2.0 adalah memungkinkan produksi besar kendaraan perang dan meningkatkan efisiensi bisnis melalui divisi kerja yang jelas. Namun meningkatnya polusi, kondisi kerja buruk, perubahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sosial adalah dampak negatif yang perlu diatasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh klien saya. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 dimulai pada akhir abad ke-20, ditandai dengan teknologi digital dan internet. Sosiolog Inggris David Harvey menggambarkannya sebagai menekan ruang dan waktu, menekankan penghapusan hambatan spesial dan langsungnya interaksi digital. Next. Revolusi industri 5.0 adalah konsep yang menitikberatkan pada pengintegrasian teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things, machine learning, dan teknologi robot lainnya dengan keahlian dan daya inovasi manusia untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam berbagai sektor produksi. Next. Selanjutnya ada dari dampak dari industri 5.0. Yang pertama terkait dengan dampak positif, adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kedua ada kualitas produk dan layanan meningkat. Yang ketiga ada keselamatan kerja karyawan lebih terjamin. Lalu yang keempat ada meningkatkan daya saing perusahaan. Namun selain dari dampak positif ada juga dampak negatif dari industri 5.0. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Yang kedua adanya gangguan pada pekerjaan manufaktur tradisional. Lalu yang ketiga ada ancaman cyber security. Yang keempat ada sistem yang kompleks. Serta yang kelima ada kekhawatiran sosial. Industri 5.0 yang berakar pada konsep industri 4.0 akan memiliki visi pertumbuhan yang lebih transformatif, berpusat pada kemajuan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengurangan dan pengalihan konsumsi menuju cara-cara baru penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran yang sirkular, regeneratif, dan berkeadilan. Perkembangan industri 5.0 memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, terdapat kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur digital di seluruh negeri agar mendukung konektivitas yang diperlukan untuk implementasi industri 5.0.
Yang kedua, kesenjangan dalam keterampilan tenaga kerja menjadi hambatan yang perlu diatasi. Yang ketiga, diperlukannya kerangka kebijakan yang komprehensif. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang memfasilitasi inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh revolusi industri 5.0. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih ini tentu akan memudahkan kita dalam berbagai jenis tugas aktivitas kita. Dalam hal ini terkait bisnis, dengan perkembangan teknologi ini tentu akan membantu orang yang ingin membuka usaha gitu, memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin membuka usaha. Sehingga dengan tahun demi tahun yang terus meningkat, teknologi ini tentu memiliki tujuan, yakni adalah dapat menciptakan suatu teknologi yang lebih mutakhir dan mampu membawa perubahan dalam membantu meringankan setiap tugas manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat dari ada 5 contoh dari contoh revolusi industri 5.0. Yang pertama itu ada financial technology. Nah, yang mana hal ini tuh teknologi ini bergerak di inovasi layanan keuangan. Dalam financial technology ini memiliki manfaat gitu, yakni memberikan kemudahan dalam menggunakan dan memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital. Hal itu dapat dilihat dari kayak pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Nah, hal yang dapat kita lihat dari penerapan teknologi ini tuh, misalnya tuh kayak kita tuh menggunakan vintage itu dalam melakukan transaksi. Jadi tuh kita tuh dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus tatap muka. Ataupun hal lain dapat kita lihat tuh seperti memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang banknya gitu. Nah, terkait bisnis tadi dalam teknologi ini, jadi cukup besar gitu peranan financial teknologi ini dalam bisnis. Karena teknologi ini mampu memperlancar transaksi bisnis gitu. Untuk yang contoh kedua itu ialah Internet of Things. Nah, yang mana ini adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi. Nah, hal ini dapat kita lihat ini penerapan IoT ini pada Tokopedia. Misalnya itu dalam penerapan Tokopedia itu kayak otomatisasi gudang. Nah, jadi dalam hal ini Tokopedia ini tuh dapat menggunakan sensor IoT lah kita sebut dalam bahasa Indonesianya ya, untuk memantau stok dan kondisi produk di gudang. Nah, hal ini dapat membantu mempercepat proses pengiriman dan memastikan bahwa produk yang kita kirim itu dalam keadaan yang baik. Kemudian dalam penerapan Tokopedia selanjutnya itu dapat dilihat dari peningkatan pengalaman pengguna. Jadi Tokopedia ini dapat menggunakan teknologi ini seperti augmented reality dan virtual reality, yang mana hal ini untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi penggunanya. Kemudian selanjutnya ada peningkatan efisiensi pengiriman. Nah, Tokopedia ini juga dapat menggunakan teknologi ini untuk memantau lokasi pengiriman dan kondisi produk selama pengiriman. Jadi hal ini tuh dapat membantu memastikan produk tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian ada juga penyimpanan data yang lebih baik. Nah, Tokopedia ini juga dapat menggunakan IT ini untuk memantau dan mengumpulkan data transaksi dan aktivitas pengguna. Jadi hal itu dapat membantu Tokopedia dalam meningkatkan layanan mereka dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan bagi penggunanya. Kemudian terakhir juga kita bisa lihat penerapan Tokopedia itu dalam pengelolaan rantai pasok. Nah, jadi Tokopedia dapat menggunakan IT ini untuk memantau dan mengelola rantai pasok mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk-produk yang dijual oleh Tokopedia ini tuh berasal dari sumber yang terpercaya. Mungkin selanjutnya penjelasan contoh itu dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI ini adalah suatu kemampuan mesin untuk meniru atau meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Nah, jika disangkut pautkan dengan pemasaran digital, penggunaan machine learning itu membantu para pemangku kepentingan untuk menganalisis iklan, mengevaluasi efektivitas pekerjaan, dan juga mengidentifikasi peluang di pasar. Nah, salah satu alat yang menggunakan algoritma machine learning itu adalah kecerdasan analitik atau bisa kita sebut dengan analytic intelligence. Nah, semakin banyak data yang dikumpulkan oleh kecerdasan analitik untuk membuat modelnya,
maka hasil analisisnya akan menjadi semakin akurat. Nah, penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI ini dalam strategi pengembangan bisnis itu menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah yang telah diidentifikasi adalah melakukan analisis data yang canggih. Pemanfaatan teknologi AI memungkinkan perusahaan dapat menganalisis dan memproses data secara mendalam, mengidentifikasi pola atau tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, selain itu, AI memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan data pelanggan dan algoritma AI. Perusahaan dapat menyesuaikan produk, layanan, dan bahkan komunikasi dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan, meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, kemudian lanjut dengan contoh yang nomor 4, augmented reality atau AR. Nah, AR ini memungkinkan pengguna untuk merasakan dunia nyata dalam versi yang disempurnakan karena elemen digital pada AR yang imersif sekaligus interaktif. Nah, AR akan memberikan informasi interaktif berupa visual, pendengaran, dan sensorik lainnya di ekosistem dunia nyata untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Semakin berkembangnya aplikasi AR pun menggait minat pemilik bisnis untuk menyediakan layanan augmented reality pada produk mereka. Nah, selain itu, akses untuk mencoba AR pun sangat mudah. Ponsel pintar masa kini sudah banyak yang mendukung implementasi augmented reality. Mobile augmented reality pun jadi perhatian para pengembang perangkat lunak. Nah, untuk puluhan profesi ya modern sekarang ini tuh berkisar di seputar bangunan, termasuk desain, konstruksi, penjualan, dekorasi, dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk contoh yang kelima itu adalah blockchain. Nah, blockchain ini adalah merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi secara digital dengan menggunakan metode kriptografi. Blockchain ini terdiri dari beberapa blok atau blok-blok yang saling terhubung antara satu sama lainnya, membentuk suatu rantai transaksi yang tidak bisa diubah atau dipalsukan. Nah, setiap blok dalam blockchain ini berisi data transaksi dan hash kriptografi yang digunakan untuk memvalidasi dan mengamankan data tersebut. Nah, jika kita sangkut pautkan dengan dalam industri pemasaran dan juga periklanan, blockchain ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penipuan, dan juga bahkan memberi imbalan yang adil kepada pengguna. Misalnya, dengan menggunakan blockchain, pengiklan dapat memverifikasi tayangan iklan secara akurat dan hanya membayar tayangan yang valid. Nah, untuk dalam industri media atau hiburan atau entertainment lah, blockchain itu dapat digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan royalti yang adil bagi pencipta konten, dan meningkatkan transparansi dalam distribusi konten dengan menggunakan blockchain. Data hak cipta dan royalti itu dapat dicatat secara terperinci dan tidak dapat diubah. Nah, dalam industri logistik, blockchain ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan juga keamanan. Dengan menggunakan blockchain ini, informasi mengenai asal-usul produk, proses produksi, dan juga ketersediaan stok itu dapat dicatat secara terperinci dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan atau istilahnya open to public lah seperti itu. Baik, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada peran pemerintah terhadap revolusi industri 5.0. Yang pertama ini ada memperbaiki alur aliran material sehingga dapat memperkuat produksi material sektor hulu melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Lalu yang kedua ada pemerintah akan membangun peta jalan zona industri nasional untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi beberapa zona industri. Lalu yang ketiga akan mengakomodasi standar keberlanjutan. Contohnya seperti industri berbasis teknologi bersih, biokimia, dan energi terbarukan. Lalu yang keempat ada pemerintah akan mendorong UMKM yang kita sebut enabler.
Jadi kalau dulu berkoperasi itu yang berkumpul, yang punya modal dan membentuk PT, tapi di ekonomi digital yang bergabung adalah orang per orang. Ini persis seperti koperasi. Lalu yang kelima, pemerintah akan membangun infrastruktur digital nasional. Prioritasnya adalah pembangunan jaringan internet 26 berkecepatan tinggi dan platform digital yang dapat memuluskan transisi menuju industri 4.0. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya peran pemerintah terhadap revolusi industri 5.0 yang keenam adalah pemerintah menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang baik secara insentif untuk mendorong percepatan transfer teknologi ke perusahaan lokal. Lalu yang ketujuh, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan serta mengubah kurikulum pendidikan agar sesuai dengan perubahan industri 4.0. Lalu yang kedelapan ada pemerintah akan membentuk pusat ekosistem inovasi berupa sentra R&D, termasuk di dalamnya perlindungan hak atau hak kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir ada pemerintah akan memberikan insentif untuk investasi teknologi, yaitu mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.